Night Show kita masih ngomongin soal pola hidup sehat ya, dan juga olahraga. Seperti janji kita, sekarang kita mau mendatangkan kreator dari buku ini, Healthy Yummy Bible. Dia adalah seorang chef dan juga nutrition counselor dan juga fitness trainer, motivator dan celebrity chef. Dia adalah Chef Edwin Lau. Badannya jadi agak kaku karena gede ya. Halo. Itu gagak namanya. Bawa beras dan yang lain. Oh, Di badannya. Gede ya. Jangan pakai montok apa maksudnya jadi gitu loh badannya. Edwin, apa kabar Edwin? Baik banget, sehat. Baru lihat tiba-tiba ngelihat buku udah ada punya Bible aja lagi, Healthy Yummy. Ini karangannya Edwin sendiri ya? Setahun untuk membuat ini, jadi saya buat semuanya sendiri. Ini sebenarnya kompilasi dari pengalaman saya di dunia fitness, di dunia makanan juga sebagai chef, sebagai trainer. Kebanyakan orang nanya pengen sesuatu yang instan. Edwin, bikinin saya dong satu tipe diet yang untuk saya, padahal saya nggak kenal dia. Jadi lebih baik saya bikin satu buku, semuanya ada di sana, panduan diet ada, resep ada, jadi mendingan ada beli, belajar sendiri, bisa dapat hasilnya. Ini what language nih kalau boleh tahu? Saat ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi nggak ada di toko buku manapun. Nggak ada di pasaran ya? Iya, karena di dalamnya banyak beberapa jenis bahan yang saya kasih tahu mereknya, dan itu kan nggak boleh kalau toko buku. Karena bisa dituntut sama pemilik brandnya. Jadi kebanyakan orang ada resep saus tiram, ada kecap dan lain-lain. Mereka nggak tahu mereknya apa, tapi mereka pengen tahu mereknya apa sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya di sini saya melawan banyak sekali hoax, banyak orang bikin diet yang sembarangan. Such as? Saya nggak usah bilang karena teman saya. Oke. Jadi misalnya tipe diet yang 2 minggu lu bakal kurus. Diet ini nggak usah makan ini seharian, lu bakal sehat. Semua itu nggak benar. Karena kita butuh sesuatu yang diteliti dulu, lama banget, baru ada hasilnya. Oleh karena itu yang di sini saya ciptakan satu diet baru, di mana misalnya soalnya faktanya nih, fakta di mana makan malam tuh nggak boleh. Katanya gendutin. Nah itu yang banyak orang di buku ini ya? saya anjurkan Anda makan malam. Supaya besok kalau Anda olahraga, tenaganya penuh, kontraksi otot maksimal, Anda badannya lebih cepat jadi. Rahasianya ada di GI. Misalnya nggak semua buah-buahan punya nilai GI yang sama. GI itu apa ya? GI itu kalau kita makan karbohidrat. GI. Kalau misalnya kita makan karbohidrat, apel, pisang, nasi, pasta, bihun, dan yang lain. Semuanya punya efek meningkatkan gula darah kita beda-beda. Misalnya nasi putih kita makan, bertenaga banget. Karena GI-nya hampir sama kayak gula pasir. Jadi persis Anda sama makan kayak gula pasir, Anda makan nasi putih. Nasi putih semakin pulen, semakin tinggi nilai gulanya. Semakin kering, semakin rendah nilai gulanya. Nilai GI-nya tergantung dari itu. Anda pasangin dengan sayur, GI-nya turun. Anda pasangin dengan lemak, misalnya Anda nasi goreng dengan nasi putih. Nasi putih GI-nya lebih tinggi ketimbang nasi goreng. Jadi cara triknya ada, yang penting harus Anda tahu di mana tepat strateginya. Makanya bentuknya seperti catur. Karena hidup sehat butuh strategi. Boleh nanya nggak sih sebenarnya kebutuhan nutrisi seseorang buat kita ya kaum urban dengan dikorelasikan dengan pekerjaannya sehari-hari? Each individu itu apa sebetulnya kebutuhan nutrisinya itu apa? Basically orang punya 3 tipe. Ya, tipe pertama adalah mesomorph. Tipe yang kayak pebasket NBA yang besar sekali dari lahir udah gede, tulangnya gede, makan apapun dia nggak gendut. Ada tipe orang kayak gitu. Perempuan pun mengalami ini namanya gigantisme. Jadi rahangnya besar, yang di Korea dicopot semua rahangnya, digergaji sana sini supaya slim. Badannya sudah segi 4, jadi dia mau menguruskan bagian pinggangnya nggak bisa segitiga badannya, tetap aja segi 4. Yang kedua adalah tipe endomorph. Makan sedikit karbohidrat, gendut. Ini paling banyak di Indonesia. Presiden kita hampir semuanya endomorph. Dari pertama sampai akhir. Meskipun yang paling pertama itu yang paling bagus bentuk badannya, Pak Bung Karno. Makin lama makin hancur kan? Makin gedut. Iya. Iya, maksudnya. Makin hancur apanya nih? Badannya. Iya, kesehatannya makin memburuk. Ini artinya kan negara kita punya satu habit yang kurang bagus. Nah. Yang ketiga adalah ektomorph. Makan apa saja nggak gendut-gendut, kurus sekarang. Epe, tuh. Epe. Ada pemain band kita ya, tuh satu. Tapi ini berkah buat perempuan.
Betul. Perempuan mau makan apa saja dia tetap kurus, tetap slim, itu bagi mereka itu berkah banget. Tapi bagi cowok malu-maluin. Karena zaman sekarang cewek bahkan lebih jadi badannya ketimbang cowok. Bener. Gitu. Berarti dia malu-maluin ya ini orang. Gak apa-apa ngomong aja langsung. Next, terus? Jadi kebutuhan nutrisi masing-masing itu juga berbeda. Masing-masing dietnya beda-beda. Oke, meso. Meso makan apa saja terserah deh. Tapi kebanyakan mesomorf hidupnya pendek. Umurnya pendek. Orang yang mengalami gigantisme itu umurnya nggak lebih sekarang ya 60-70 tahun sudah mulai mengalami sakit kronis. Oke. Jadi kebanyakan orang-orang raksasa di dunia itu usianya pendek-pendek. Godzilla. Karena dia membutuhkan banyak hormon untuk kebutuhan tubuh dia. Ektomorf hidup yang paling lama di bumi. Itulah kenapa ada satu tipe diet yang mengatakan bahwa Anda nggak usah makan. Makan 1 kali aja sehari, sepanjang hari Anda kurus, Anda semakin sedikit makan, semakin panjang hidupnya. Itu memang ada penelitiannya. Really? Memang ada, semakin sedikit Anda makan, 25% Anda kurangin porsinya, Anda hidup lebih lama. Dan itu sudah dibuktikan, sudah ada literaturnya. Tipe endo, ini harus menjauhi karbohidrat yang simple. Misalnya, gula pasir ditambahin ke es teh manis, dan seterusnya. Roti putih, apapun yang dari tepung-tepungan yang sudah dihancurin, dibikin satu bentuk oleh manusia, itu nggak sehat. Apapun yang Tuhan kasih, bentuknya begitu Anda makan, itu sehat. Jadi kayak misalnya buah-buahan gitu yang udah diolah itu berarti jadi kurang sehat begitu ya? Oke, buah kan tergantung GI-nya. Ada yang gulanya tinggi, ada yang enggak. Orang yang ekto, itu sebaiknya harus makan yang GI-nya cukup tinggi. Orang endo, jangan, kebalikannya. Anda olahraga apa tidak? Kalau Anda olahraga, sebelum olahraga, makan yang GI-nya tinggi. Supaya penyerapan ke gula darah Anda, glikogen Anda menjadi cepat. Jangan makan yang GI-nya rendah sebelum olahraga. Kelamaan diserap. Pas Anda olahraga, hit the wall. Kok nggak ada tenaganya nih. Main taekwondo, ngelayang-ngelayang, pusing-pusing. Setelah Anda olahraga, Anda butuh sesuatu yang cepat sekali diserap. Misalnya jus mangga. Orange juice ditambahin sedikit whey. Susu whey. Susu whey itu yang sempurna semuanya protein. Kirain wine. Wine juga boleh. Nah, di dalam buku saya bahkan menganjurkan untuk Anda konsumsi wine. Kalau misalnya Anda muslim, diganti aja dengan jus anggur tanpa alkohol. Oke, itu bisa. Tapi kalau misalnya Anda misalnya bukan muslim, coba deh belajar wine pairing. Anda minum wine begitu saja dengan Anda mencocokkan dengan makanan, rasanya berbeda. Ada terjadi perubahan kimia di lidah Anda. Semua wine itu beda-beda, tergantung musimnya, tergantung jenis wine-nya, tergantung nanti fermentasinya bagaimana. Korelasi dia dengan makanan, itu wine pairing yang luar biasa. Jadi itulah cara kita menghargai respect makanan. Karena kan ada yang bilang minum segelas wine sehari itu bagus untuk tubuh. Iya. Saya kemarin 1 botol. Lu mabok lain, lu mau nyarinya beda. Segelas aja bagus. Gimana sebotol? Luar biasa. Ini aliran sesat nih. Ya, sekarang kita akan saksikan dulu. Ini adalah tempat rekomendasi ya yang menyediakan makanan sehat. Healthy food. Ya. Dia di daerah Kemang. Nah, yang akan membawakan tempat rekomendasi ini adalah, silakan Mbak. Halo Nadine. Halo. Semuanya everybody, thank you. Halo. Banyak kan ya. Cepetan lu ngasih info aja, nyapanya lama banget. Tonight's recommendation malam ini kita akan kasih restoran yang cukup untuk bisa didatangi. Nama tempatnya adalah Never Been Better. Seperti apa? Kita lihat liputannya. Halo, saya Dila dari Never Been Better dan tepatnya di Jalan Kemang Selatan nomor 31. Kita punya tempat yang konsepnya kalau dari segi makanannya kita angkatnya adalah healthy food. Salah satu contohnya adalah nasi goreng hijau. Mungkin kalau didengar dari namanya nggak relate sama healthy food, tapi dari warnanya, warna hijaunya ini kita tidak menggunakan bahan pewarna. Dijamin makanan yang satu ini sangat mendukung sekali untuk teman-teman yang kalau mau makan pilihannya adalah harus yang health, dan health. Pilihan kedua yang teman-teman bisa pilih di sini, nasi tofu telur. Kalau untuk dessertnya, ini sangat sehat sekali. Kita punya namanya adalah mango dessert.
Oke, kalau untuk pilihan minumannya ada 2 yang kita rekomendasikan di sini. Yang pertama adalah Ice Blended Cucumber. Sama yang satunya adalah Limun Timun. Jadi kalau untuk teman-teman yang kesehariannya mungkin susah untuk mendapatkan healthy food yang simple dan mungkin sebetulnya juga bisa bikin sendiri di rumah, never been better ngundang semua teman-teman untuk datang di sini, bring your home experience untuk tetap bisa menikmati healthy food di area Kemang dengan harga yang sangat terjangkau dan minuman yang sehat. Itulah rekomendasi dari kita, kira-kira siapa yang punya waktu luang langsung berkunjung ke sana. Kalau tadi kan rekomend dari Tonight Show. Kalau bintang tamunya mungkin ada rekomendasi tempat-tempat restoran yang sehat tapi enak. Nah, bisa di-sharing juga, ya kan? Iya. Boleh ya? Boleh ditanyakan. Ya. Baiklah. Di Mother Spray juga ada tuh, Mother Spray. Mother Spray. Itu Doa daerah ibu mana? depan doa ibu. Warteg doa ibu. Sehat loh itu, sehat juga. Baiklah, terima kasih tuh Thank sampai you. di sini aja. Thank you, Ti. Oke, langsung aja tanyain dong, mana recommendation-nya yang mana? Tempatnya tolong. Lu tinggal tanya aja sendiri langsung. Iya. Tia, Pasti roknya bagus. Iya, Iya, roknya roknya bagus. bagus. Endorsan ya? Bukan? Kalau aku sih ini sih lebih ke di rumah sendiri aja, masak sendiri. Enggak, jadi penonton yang... Itu mah bukan biar sehat, biar ngirit ya. Enggak, ini rekomendasi buat yang nonton loh. Ntar Iya. mereka pada datang loh ke rumah. Nggak apa-apa. Udah, lewatin aja. Adit, Bikin lapar. ada nggak tempat makan favorit lo yang healthy food? Ada di daerah Senopati, Commune. Nah itu Commune. Nah, di situ banyak sekali pilihan untuk saladnya dan kebanyakan makanan semuanya pakai oil. Jadi olive oil, jadi Olive oil, ya. enak gitu, aman untuk dicernanya juga perutnya nggak berat jadinya. Bener nggak chef? Ternyata pas lah ya Porsinya gitu. pas, porsinya pas. Kalau chef ada nggak tempat rekomendasi? Aduh, saya karena koki nggak bisa sebutin brand ya. Oke. Tapi Pokoknya, banyak nggak sih di Jakarta atau di Indonesia? jadi gini, sebenarnya? caranya supaya Anda tahu, lihat menu itu bagaimana. Yang pertama adalah restoran itu harus ramai dulu. Kalau dia nggak ramai, berarti perputaran bahan di dapurnya itu lama. Berarti ada bahan yang lama sekali, dimakan bakteri, berarti itu agak sedikit tanda kutipnya beracun bagi Anda. Nah, Oh masuk akal banget ya. Ya, logika. logika. Yang kedua, Anda lihat dulu di sana apakah mereka bebas MSG apa tidak. Itu dulu deh. Cara tahunya Karena tuh- dari semua makanan, MSG itu kan bahan imitasi. Anda mau makan minyak apapun nggak apa-apa, itu memang dari pemberian Tuhan kok. Tapi MSG kan dibikin manusia. Iya. Caranya adalah Anda tanya di sana. Di sini restorannya pakai MSG apa enggak? Tapi waktu Anda dimakan di warteg jangan nanya, diusir pasti. Kalau di restoran ya, di Banyakan restoran. pakai ya? Lihat dulu restorannya di mana. Kalau bisa Anda bilang nggak pakai MSG. Yang ketiga, dia pakai banyak pewarna nggak? Sekarang kan terkenal red velvet. Kue. ya. Yang Rainbow pewarnanya cake, banyak, iya. ya rainbow cake. Yang pewarnanya banyak banget dan anak-anak suka dan anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan pewarna semua. Mungkin besar jadi warna-warni mukanya. Hidung belang Kayak gitu. Minion. Ya, Berarti mungkin banyak itu yang rekomennya ya. Yang penting harus dilihat dulu ingredients-nya, tempatnya juga. Nah, rekomendasi pasti dari rame. kita yang tadi kayaknya cukup seru juga. Kalau dari saya sih pernah saya tanya ke sebuah restoran, saya restoran cepat saji kan. Mau pesen dong makanan, dia ayamnya, oh iya dah mau pesen apa, paha atau dada? Kata saya jangan terburu-buru mas, dari kening dulu aja. Aduh. Oke, terima kasih. Itu dia rekomend dari saya. Bye. Terima kasih, Esti. Sekarang ngomong kebiasaan nyemil. Nyemil itu kan banyak yang bilang katanya nggak baik, bikin gemuk. Itu bener nggak, Chef? Oke, supaya Anda di rumah punya satu tipe diet yang baru deh. Saya kasih satu diet yang baru. Sedang dikembangkan yang namanya raw food. Mungkin Nadine pernah dengar. Ya, raw food adalah makan dengan makanan bentuk awalnya. Nggak diapa-apain. Kalau bisa dari taman langsung dimakan. Kayak ala hutan Tarsan. Negatifnya adalah banyak bakteri, virus, dan lain-lain. Ya. Ya, cacing dan lain-lain. Positifnya, nilai nutrisinya penuh. Ngemil, misalnya Anda ngemil kacang deh. Saya kasih contoh kacang. Kacang Anda bisa makan tapi tidak gendut.
Tapi bukan sembarang kacang. Kalau Anda makan kacang mede, kacang tanah, ini gendut. Nah, yang sedang dimakan ini kacang almond. Lu ngegeranyos mulu lu. Ini buat bahan ngobrolan. Gue tunjukin dulu sebelum habis. Ini dibawain sama Chef Ed. Bagus deh, benar. Ini kacang almond tapi bentuk utuhnya, tanpa garam, hanya disangrai. Ini yang tidak akan membuat Anda gendut. Anda bisa makan ini saja dengan segala jenis buah dan sayuran setiap hari selama 3 bulan. Turun berat badannya, turun kolesterolnya, dan turun asam urat. Tapi bagi orang yang punya... Kacang tapi asam uratnya enggak? Enggak, jadi hanya almond. Yang bikin asam urat kalau dia tambahkan gula, tambahkan garam, tambahkan pengawet, tambahkan berbagai jenis bahan kimia, itu yang membuat asam urat naik. Tapi bagi orang yang punya histori batu ginjal, jangan makan ini karena tingkat oksalatnya tinggi. Itu yang membuat Anda batu ginjal. Jadi lihat dulu bapak Anda, kakek Anda batu ginjalan nggak? Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Tapi kenyang nggak? Nah, kenyang itu relatif. Benar. Ya, kenyang relatif. Bagi saya, makanlah sebelum Anda lapar, berhenti sebelum Anda kenyang. Ya. Jadi kalau Anda makan ini pasti sejenis ngambang. Nah, diet yang bagus adalah Anda nggak begah. Anda nggak seperti orang bego kalau habis makan. Nah itu dia. Ditanyain Langsung tidur. ada di dunia mana. Kita pernah coba diet, bawaannya emosian mulu. Sebentar. Kita lagi. Oh iya. Saya sendiri dulu pernah coba Kita diet. duduk berdampingan memang. Satu meja berdua. Tapi kalau lu aja. Pernah saya diet itu emosian sekali, itu berarti ada yang salah. Yang salah adalah darahnya terlalu kental, terlalu tinggi trigliseridnya, sehingga detak jantung lebih berat kalau dia mau berdetak. Salah satu cara untuk membuat Anda lebih rileks adalah tinggi magnesium. Magnesium ada di daging sapi. Kalau Anda habis makan steak happy, tenang, fokus. Tapi kalau Anda habis makan french fries, burger, dan lain-lain, Anda makan ini makin lama makin cepat marah. Jadi makanya orang bilang terlalu banyak makan junk food, lama-lama Anda seperti sampah. Kamu kalau makan es krim tuh, senang. Jadi yang Anda butuh adalah asam lemak omega 3. Oke lah, banyak sekali produk. Saya nggak mau kasih produknya, saya mau kasih makanan alaminya. Satu jenis makanan yang paling tinggi omega 3-nya di muka bumi ini, di planet ini, adalah ini namanya black chia seed. Apa itu? Dia adalah biji-bijian, saudaranya selasih. Dia nggak bisa dimakan langsung. Kalau dimakan langsung, dia akan keluar di jamban persis sama dengan bentuknya ini, nggak ada yang diserap sama sekali. Jadi dia harus direndam dengan air dulu seharian di dalam kulkas. Nanti dia akan menyerap air, dia terbentuk gel. Gel itu yang akan Anda makan, Anda akan kenyangnya lama dan lebih stabil emosinya. Karena omega 3-nya tinggi sekali, dia membuat darah Anda lebih encer. Ini dapetnya di mana kalau begitu, Chef? Cari aja dulu online atau di toko-toko supermarket yang memang khusus banget ada ini. Kalau dapat, simpan aja. Anda dekatkan dengan makanan apa, dia mengawetkan. Jadi makanan yang bersifat dia tahan lama, ini bukan karena dia ada waxing atau pengawet ya. Itu justru akan membuat kita awet muda juga. Misalnya nih lemon. Pernah ada diet lemon. Anda minum lemon dan sebagainya itu. Katanya bisa memperpanjang umur kita. Panjang umur sih tergantung Tuhan ya. Tapi kita menjadi lebih sehat dan awet muda. Oke. Ya itu dia. Sekali lagi diet. Kalau yang pengen panjang umur tuh mah tergantung ya. Kalau kita udah diet makan sehat ketubur kereta gitu langsung mati. Itu bodoh. Terakhir buat tamu-tamu kita. Karena tamu kita berdua. Boleh jangan manggil-manggil gue dong. Boleh sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak kita loh. Ada tips nggak dari kalian untuk pola hidup ya yang sehat lah? Yang penting seimbang sih, apa yang kita makan kita harus keluarkan. Jadi kalau mau makan banyak ya artinya olahraga juga. Seimbang yang penting. Dikeluarinnya juga seimbang ya? Seimbang. Chef, kalau seret pakai apa, Chef ya? Minum. Pakai seret lagi nih. Tia. Kalau aku sih Yes ya. Enggak, maksudnya sama. Jadi kalau kita makan banyak, berarti kita harus olahraga lebih banyak lagi. Iya, seret ya. Kamu memang bikin seret. Ini efek sampingnya seret ya, tapi ya. Dia efeknya sama kayak kerupuk kulit. Seret. Jauh banget ngomongin kacang almond kerupuk kulit. Efeknya. Sama sagon juga sagon. Lo makan sagon terus nggak minum tuh seret banget. Oke lanjut. Chef, terakhir ada sedikit tips buat yang di rumah bagaimana untuk biar ya selain belilah buku ini. Belilah buku ini secara online. Yang simple gitu loh, Chef. Yang simple yang bisa diterapkan sehari-hari lah. Kalau Anda mau hidup sehat, nomor 1 adalah berimbang. Ya, berimbang dalam semuanya. Anda jangan diet-diet saja tapi nggak punya pacar. Buat apa? Ya benar.
Ya, yang kedua adalah beragam, bukan banyak pacar ya, ragamnya banyak. Ya, makanannya berbagai warna, berbagai tekstur, berbagai jenis rasa. Cobalah semua tapi jangan berlebihan. Yang ketiga adalah Anda harus bergizi. Nabung untuk makanan-makanan yang agak mahal nih. Ikan, waduh mahal banget Edwin. Tapi sesekali, seminggu sekali makan deh. Karena butuh, bukan untuk memperpanjang hidup Anda, tapi kualitas Anda meningkat. Yang keempat adalah bersih. Ya, ini penyakitnya orang Indonesia. Saya pernah dibilang bahwa bahkan dapur istana negara kita pun itu agak... Tidak layak. Ya, begitulah. Yang terakhir adalah sama ke pernikahan. Berkomitmen. Jangan sehari doang, iya yes, saya semangat. Besok kembali lagi. Banyak yang kayak gitu. Ya. Jadi itu 5B untuk hidup sehat. Oh, saya amin. Oke, good luck. Good luck Edwin Lau buat segala macam proyeknya. Pesan saya juga yang pasti makanan kita harus mengandung 3S. Sehat, seimbang, dan bergizi. Oke, baiklah. Bergizi. Terima kasih untuk teman. Tar ya, tar. Kan tadi 3S. Apa? 3S. Sehat, Sehat, seimbang, bergizi. Dan terima kasih buat tamu-tamu kita ya. good luck Nadir. Hari ini. Iya, dengan taekwondonya, good luck. kasih. Saksikan terus Tonight Show Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 10 malam. Ya, dan yang mau kritik dan saran, kalau mau berdiri nanggung gini loh. Ya. Kritik dan saran silakan ke @tonightshow_net. YouTube kita juga ada ya. Di sinilah di bawah. Ya, di bawah ini ada ya. Pokoknya penting bagi kita untuk hidup sehat ya, karena hidup cuma sekali, harus kita jaga kehidupan ini. Panjang dan pendek umur kita sebetulnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus menjaga hidup kita supaya berkualitas. Semoga semua penonton studio, My Own Music dan juga penonton yang di rumah sehat selalu. Ya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita akan selalu setia menemani Selamat malam.